Grisha adalah anak dari salah satu orang terkaya di Rusia dan bersikap seperti itu. Dia manja, sangat kasar, dan selalu mendapat masalah karena tak pernah mendapat konsekuensi atas perbuatannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Dia hanya menghabiskan hari-harinya dengan berpesta, minum, dan memanfaatkan perempuan. Suatu malam, setelah mengusir seorang gadis yang dijanjikannya tumpangan karena gadis itu tidak mau berhubungan intim dengannya, Grisha dihentikan oleh polisi karena mengebut. Dia mencoba menyuap Kapten Semyonov seperti yang dia lakukan pada setiap polisi yang dia temui, tetapi Semyonov tidak mau menerima uangnya. Grisha masih alergi terhadap konsekuensi, jadi dia mencoba untuk pergi, dan Semyonov berada di depan mobil untuk menghentikannya. Hal ini tidak menghentikan Grisha, yang tidak memiliki empati, dan ia terus mengemudi dengan Semyonov berpegangan pada kap mobil. Beberapa saat kemudian, ayah Grisha, Pavel, pergi ke kantor polisi untuk membayar uang jaminan dan membebaskan putranya, yang terus menjadi anak nakal yang manja dan meminta untuk dilayani bahkan ketika dikurung di dalam sel. Kepala polisi mengingatkan Pavel akan semua kerusakan yang disebabkan Grisha selama beberapa bulan terakhir, termasuk sebuah kapal pesiar, dan kini dia mengirim seorang polisi ke rumah sakit dengan luka parah. Bocah itu benar-benar di luar kendali dan Pavel harus segera melakukan sesuatu. Setelah uang jaminan dibayarkan, Pavel memarahi Grisha atas perilakunya dan mengancam akan memutuskannya. Tetapi Grisha tidak peduli karena dia tahu ayahnya hanya bisa menggonggong tanpa menggigit. Merasa sangat tertekan, Pavel mengunjungi temannya yang memiliki kelebihan, produser TV Anastasia, untuk menemukan kenyamanan dalam kehadirannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan putranya lagi, dan dia bahkan tidak bisa mengirimnya ke militer karena dia sudah mengeluarkannya dari perekrutan di masa lalu. Anastasia kemudian mendapat ide. Dia mengenal seorang pria yang pernah bekerja sama dengannya di film horor yang bisa membantu. Mereka menemukan Lev Arnoldovich di rumahnya yang menyeramkan tergantung di langit-langit dengan tali di lehernya. Tapi itu semua palsu. Inilah yang dia lakukan dengan baik, mengembangkan perangkat dan efek khusus untuk mengelabui mata. Setelah menunjukkan kepada Pavel metode yang dia gunakan dengan klien Prokok, yaitu berpura-pura memotong jarinya, Pavel sedikit panik dan ingin pergi, tetapi Anastasia meyakinkannya untuk setidaknya mendengar rencana Lev untuk Grisha. Beberapa hari kemudian, Grisha keluar dari sebuah klub ketika dia melihat mobilnya diderek. Jadi dia berlari mengejar truk itu hanya untuk tiba-tiba tertembak dan jatuh pingsan. Dia terbangun beberapa jam kemudian dan mendapati dirinya berada di kandang kuda, mengenakan pakaian yang aneh, dan diberitahu oleh Artyom, si penjaga kandang kuda, bahwa dia harus memasang pelana pada kuda-kuda itu atau tuan mereka akan marah. Grisha tidak mengerti apa yang sedang terjadi, terutama ketika Mandor Avde Mihalich datang menyeretnya keluar dan menendangnya sambil meneriakinya karena tidak mengikuti perintah. Pada saat itu, pemilik tanah Dmitri Timofeev dan putranya Alexei Timofeev muncul dan memberikan cambuk kepada Avde, yang kemudian digunakannya untuk memukul Grisha karena tak mengikuti perintah. Dmitri menyuruhnya menyiapkan kudanya sekarang atau dia akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk. Tetapi ketika Artyom membawanya kembali ke kandang kuda, Grisha melompat melalui jendela dan melarikan diri. Dia tampaknya berada di sebuah desa di Rusia tahun 1860-an, sebelum penghapusan perbudakan. Saat berlari, Grisha meminta bantuan orang-orang, meminta telepon atau bahkan polisi, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Akhirnya, dia berhasil mencapai perbatasan perkebunan dan secara tak sengaja jatuh ke sebuah danau. Jadi ketika dia kembali ke desa untuk mengambil pakaian kering, dia ditangkap oleh Avde dan dibawa untuk digantung karena melarikan diri. Beruntung baginya, putri Dmitri, Aglaya, muncul dan meminta ayahnya untuk mengampuni para tahanan karena ia lelah dengan semua pembunuhan itu. Mengingat hari itu adalah hari ulang tahunnya, Dmitri setuju dan Grisha diizinkan untuk hidup. Seekor burung terbang di atas mereka, mengambil semuanya sebelum pergi untuk memasuki sebuah bangunan di tepi kota. Sebenarnya itu bukan burung, melainkan pesawat tak berawak yang berpura-pura menjadi burung, karena semua ini bukanlah perjalanan waktu, melainkan rencana Lev untuk mengajarkan Grisha tentang kedisiplinan dan uang dari Pavel yang memungkinkan untuk membuat film semahal itu. Lev bertanggung jawab dengan bantuan Anastasia, yang menggunakan pengalamannya sebagai produser TV untuk menjaga agar ilusi tetap berjalan tanpa kesalahan. Ada kamera tersembunyi di mana-mana di kota, bahkan di pepohonan, dan selalu ada penembak jitu yang siap menembak Grisha dengan obat penenang jika terjadi kesalahan. Setelah melihat pencambukan putranya itu nyata, Pavel mulai bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar, tetapi Lev meyakinkannya bahwa ini demi kebaikan Grisha. Setelah melihat Lev dan Anastasia berdebat, Pavel tak habis pikir, apa yang menjadi masalah di antara mereka, dan Lev menjelaskan bahwa saat Anastasia berkata bahwa mereka pernah membuat film horor bersama, maksudnya adalah bahwa mereka pernah menikah. Sementara Grisha menghabiskan waktu sendirian di kandang kuda untuk menerima kenyataan bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu, para aktor diberikan naskah untuk adegan berikutnya. Sutradara mengingatkan semua orang tentang peraturan. Wanita tidak boleh mencukur kaki mereka, pria tidak boleh mencukur wajah mereka, dan benda-benda seperti bra, pakaian dalam, anting-anting, dan cincin dilarang. Alexei mengambil naskahnya setelah menyapa pacarnya, Liza yang bekerja mengurus kuda dan tidak berakting. Ia juga mengolok-olok Aglaya karena kontraknya. Para penulis ingin Aglaya menjadi kekasih Grisha, yang berarti ia harus tidur dengannya. Dan hal ini membuat Alexei bertanya-tanya di mana batas antara aktris dan pelacur. Grisha mulai menjalani rutinitas yang mengerikan di desa. Dia harus bangun sebelum fajar, makan kaldu dengan daging lalat, bekerja dengan kuda yang ditakutinya, menggunakan hutan sebagai kamar mandinya, memakai celana tanpa pakaian dalam, dan dicambuk setiap kali dia tidak sopan. Suatu sore, Misha sedang beristirahat dari pekerjaannya ketika dia tiba-tiba mendengar Aglaya menangis.
yang menjelaskan kepadanya bahwa dia sedih karena ayahnya ingin dia menikah dengan seorang pria tua yang kaya. Alih-alih menunjukkan simpati, Grisha justru berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus, karena jika pria itu sudah sangat tua, dia akan segera meninggal dan Aglaya akan mendapatkan semua uangnya. Beberapa hari kemudian, Grisha mencuri seekor ayam dan meminta Artyom untuk mengambilkan beberapa peralatan untuk membuat sup, yang akhirnya Grisha memakannya sendiri dan tidak membaginya dengan Artyom, yang telah melakukan sebagian besar pekerjaan. Ketika Avde menemukan pencurian ayam, dia meminta pelakunya untuk mengaku atau dia akan mencambuk seseorang secara acak. Sekali lagi, Grisha gagal menunjukkan simpati pada manusia lain dan menyaksikan bagaimana Artyom dibawa pergi untuk dicambuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Artyom bertemu dengan Grisha dan menunjukkan bekas luka di punggungnya, hasil dari Departemen Tata Rias. Grisha tetap tidak peduli, dan saat menjelaskan alasannya kepada Artyom, ia melihat Liza melompat dari kuda dan menyadari bahwa ia mengenakan pakaian dalam modern saat roknya tidak sengaja tersangkut. Hal ini bisa berarti sesuatu untuk situasinya, jadi dia mengejar Liza dan melemparnya ke tanah untuk mencoba melihat celana dalamnya lagi. Tetapi untungnya penduduk desa lain turun tangan dan melepaskannya sehingga Liza dapat berlari pergi. Melihat Grisha tidak membuat kemajuan, Pavel ingin menghentikan seluruh operasi, tetapi diskusi mereka terganggu oleh berita besar. Grisha mencari Liza untuk meminta maaf. Para aktor penduduk desa pada awalnya mengabaikannya, karena mereka seharusnya tidak mengenal Liza, tetapi Lev menganggap ini adalah kesempatan bagus untuk membuat kemajuan dan memerintahkan para aktor untuk memberitahukan di mana Liza tinggal. Grisha meminta maaf kepada Liza, yang telah membawa tongkat kayu dengan paku untuk berjaga-jaga, dan Liza menerima permintaan maaf tersebut tetapi berjanji untuk tetap mewaspadainya untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya untuk merayakan Ivan Kupala, hari libur tradisional yang dianggap sebagai malam paling ajaib dalam setahun. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang menghabiskan malam itu untuk merayakannya akan menghabiskan seluruh hidup mereka bersama Anda. Di pesta itu, Grisha mengajarkan para musisi cara memainkan lambada dan membuat penduduk desa membentuk barisan conga, yang kemudian diikuti oleh Aglaya untuk memberitahu Grisha bahwa kemungkinan perjodohan terlalu berat untuk ditanganinya sehingga dia akan berjalan ke danau malam ini. Alih-alih mengikutinya untuk menghentikannya, Grisha menemukan Liza dan mulai bercerita tentang teknologi masa depan setelah Liza merasa kasihan padanya dan kesepian dan mengatakan bahwa ia percaya padanya ketika ia mengatakan bahwa ia adalah seorang penjelajah waktu. Obrolan mereka disela oleh Artyom, yang setelah beberapa kali gagal mengalihkan perhatian Grisha dari Liza, mengatakan bahwa Aglaya terlihat di dekat danau. Grisha akhirnya menggabungkan dua hal tersebut dan bergegas ke danau untuk menyelamatkannya dan membawanya kembali ke desa. Namun, ketika Grisha menghampirinya, dia menolaknya dan mencari Liza. Liza tidak ada di pesta sehingga dia pergi ke rumahnya, di mana semua penata panggung bergegas bersembunyi sebelum dia membuka pintu. Grisha ingin bermalam di rumah Liza untuk melihat apakah legenda tersebut akan menjadi kenyataan bagi mereka, namun Liza tidak tertarik dan menutup pintu di hadapannya. Keesokan harinya, Lev memutuskan Liza akan menjadi kekasih baru Grisha, jadi dia menjadi aktris lain di lokasi syuting. Dia tidak terlalu menyukai Grisha dan tidak mau mencium atau tidur dengannya, tetapi dia ingin membantu menjadikannya orang yang lebih baik, meskipun Alexei tidak terlalu senang melihat pacarnya terlibat seperti ini. Produksi memulai plot baru dalam cerita. Alexei ditemukan mabuk di pusat kota, setelah membuat banyak masalah dan membuat Sheriff terluka, mengira itu adalah haknya karena dia adalah seorang bangsawan. Alih-alih merasa jijik dengan hak tersebut, Grisha justru merasa cemburu karena menurutnya Alexei bersenang-senang di malam hari. Namun, sikapnya berubah ketika Dmitri ingin dia menggantikan putranya dan menerima hukuman sebagai gantinya. Awalnya, Grisha tak ingin melakukannya, tapi Dmitri menawarkan kebebasan dan makanan enak sebagai gantinya, jadi dia menerimanya. Kali ini dia ingat untuk berbagi makanan dengan Artyom. Sementara itu, Anastasia dan Lev mulai akur kembali, dan Pavel khawatir mereka akan kembali bersama, tetapi Lev menganggap ide ini menggelikan karena Anastasia jelas-jelas mencintai Pavel. Ini adalah berita yang mengejutkan baginya karena ia selalu berpikir bahwa hubungan mereka hanya bersifat duniawi, dan sekarang ia harus berpikir serius. Grisha dicambuk 2 lusin kali, tapi Pavel tak sanggup menyaksikannya di layar kaca, jadi dia meninggalkan ruangan. Anastasia mengikutinya dan menghiburnya dengan membuktikan betapa berhasilnya rencana Lev. Trik memotong jarinya yang membantunya berhenti merokok. Setelah hukuman selesai, Grisha pergi ke rumah pemilik tanah untuk meminta surat-surat yang akan memberinya kebebasan. Dmitri tidak ada di rumah, jadi Alexei yang menerimanya hanya untuk melemparnya ke lantai, menendang dan meludahinya sambil menyebutnya idiot karena percaya bahwa mereka akan membebaskannya secara nyata. Grisha berdiri dan mengepalkan tinjunya, berpikir untuk membela diri, tetapi memutuskan untuk meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun, yang membuat Lev kecewa. Sejak saat itu, Grisha terus bekerja sebagai anak laki-laki yang stabil, tetapi dia juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Liza dan jatuh cinta padanya. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan bersama, mereka melihat seekor burung terbang dengan pola yang sangat aneh. Burung itu adalah pesawat tak berawak yang kehilangan kendali. Sementara para produser menyiapkan penembak jitu untuk berjaga-jaga jika burung itu jatuh, Liza mencoba mengalihkan perhatian Grisha dengan mengatakan bahwa ia telah melihat burung itu sejak ia masih kecil dan ia percaya bahwa burung itu adalah malaikat pelindungnya. Untungnya, pada akhirnya, penembak jitu tidak diperlukan. Para teknisi mendapatkan kembali kendali atas burung itu dan mengeluarkannya dari sana. Sementara itu, Alexei dan Aglaya agak marah dengan apa yang terjadi. Aglaya tidak percaya bahwa dia telah digantikan oleh Liza, dan Alexei tidak suka melihat kekasihnya menghabiskan banyak waktu dengan pria lain.
Mereka berdua akhirnya bercinta di dalam gerbong kereta dan secara tidak sengaja ditemukan oleh Grisha dan Liza yang sedang lewat. Liza sangat terluka karena pacarnya berselingkuh, dan Grisha mengira dia telah melihat dua saudara kandung yang saling berbuat mesum. Karena itu, Lev memecat Aglaya dan Alexei. Suasana hati Liza tidak terlalu baik sejak saat itu, jadi untuk menghiburnya, Grisha mendekorasi kandang dengan lilin dan membuatkan makan malam khusus untuknya, yang mereka makan bersama sambil berbagi garpu. Setelah itu, mereka pergi mengamati bintang, dan Grisha mengakui bahwa jika dia bebas, dia akan menikahi Liza. Mengingat bagaimana dia ditipu oleh janji surat-suratnya, dia mengaku bahwa dia ingin meninju Alexei, tetapi tidak jadi karena saat dia menatap Alexei, dia melihat dirinya sendiri. Tersentuh oleh betapa dia telah tumbuh, Liza menciumnya. Sementara itu, di dunia nyata, Aglaya sedang berada di sebuah acara bincang-bincang terkenal, menceritakan kepada dunia tentang bagaimana Grisha diculik dan sekarang disiksa untuk bersenang-senang. Polisi muncul di berita dan mengumumkan penyelidikan, dan ketika Pavel melihat hal ini, dia panik dan ingin menghentikan semuanya sebelum mereka tiba. Namun, Lev mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu cepat dan mereka masih memiliki waktu untuk merencanakan aksi heroik terakhir yang akan dilakukan Grisha. Karena Grisha bodoh dan tidak mengetahui anakronisme yang terjadi, mereka memutuskan untuk mengirim sekelompok orang Mongol untuk menyerang desa. Grisha sedang menghabiskan waktu dengan Liza ketika dia tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa jika karena suatu alasan mereka harus berpisah, dia ingin Liza tahu bahwa baginya, semuanya adalah nyata. Artyom kemudian tiba dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke desa karena bangsa Mongol telah menyerang. Percaya dengan cerita itu tanpa masalah, Grisha berpikir bahwa mereka harus pergi ke arah lain untuk menghindari bahaya, jadi Artyom menggunakan alasan yang diberikan Lev melalui mikrofonnya yang tersembunyi. Bangsa Mongol akan membakar desa jika semua pekerja tidak ada di sana. Di desa, bangsa Mongol telah diberi persembahan makanan yang sangat banyak, tetapi pemimpin mereka juga menginginkan seorang wanita, jadi dia memilih salah satu dari kerumunan. Ayahnya segera melompat untuk membelanya, dan karena orang Mongol menghargai keberanian, mereka mengizinkannya untuk berduel dengan salah satu tentara mereka demi kebebasannya. Sang ayah kalah dan dipenggal kepalanya, tapi karena dia membayar dengan darahnya, ini cukup untuk membeli kebebasan putrinya. Jadi, wanita berikutnya yang dipilih sang pemimpin adalah Liza, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak meminta bantuan Grisha, dia takut dan pergi. Melihat rencana itu tidak berhasil, Pavel siap untuk menghentikan semuanya, terutama karena polisi sedang dalam perjalanan, tetapi Lev ingin menunggu lebih lama karena dia percaya padanya. Ketika Grisha melihat drone burung terbang di atasnya, dia menganggapnya sebagai tanda dari malaikat pelindung Liza dan memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dia naik ke atas kuda dan, setelah mengambil tongkat tua Liza, dia kembali dan memukul kepala orang Mongol sebelum menaikkan Liza ke atas kuda bersamanya dan pergi. Tepat setelah mereka pergi, polisi tiba di lokasi syuting. Karena Grisha tidak ada, mudah bagi Pavel, Anastasia, dan Lev untuk membohongi mereka dan mengatakan bahwa mereka sedang membuat film, yang dipercaya oleh para petugas, lalu pergi tanpa menangkap siapapun. Sementara itu, Grisha dan Liza berkendara melewati batas perkebunan dan menemukan sebuah pom bensin, yang membuat Grisha bingung. Liza hendak menjelaskan semuanya kepadanya. Namun saat itulah penembak jitu memilih untuk menyerang dan melumpuhkan Grisha. Dia terbangun di rumah sakit, di mana Pavel memberitahunya bahwa dia sudah 3 bulan koma setelah kecelakaan mobil dan berpura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan Grisha saat dia bertanya tentang desa dan Liza. Grisha mencoba untuk kembali ke kehidupan berpesta yang dulu, tetapi rasanya tidak benar lagi, dan bahkan menghadiahkan mobilnya kepada Kapten Semyonov sebagai kompensasi atas apa yang telah dilakukannya. Suatu malam, saat berada di sebuah klub, Grisha bertemu dengan Alexei dan Aglaya dan mencoba menanyakan tentang Liza, namun mereka berpura-pura tidak mengenalnya. Grisha meminta maaf atas kebingungannya sambil terlihat sangat kalah, sehingga para aktor memutuskan untuk mengasihani dia dan memberinya beberapa informasi. Keesokan harinya, mereka membawa Grisha ke peternakan tempat produksi menyewa kuda-kuda dan Liza bekerja, dan ketika dia akhirnya bertemu dengannya lagi, dia bertanya kepadanya apakah yang dikatakannya benar dan itu benar-benar nyata baginya. Ketika Liza mengiyakan, pasangan ini berciuman dan memulai hubungan yang baru. Beberapa waktu kemudian, Grisha mengajak Liza sebagai pendampingnya ke pernikahan ayahnya dengan Anastasia, di mana ia berterima kasih karena telah melibatkannya dalam proyek gila ini dan menjadikannya orang yang lebih baik. Sejak saat itu, lebih banyak anak nakal kaya yang manja dibawa ke desa dan Grisha membantu rehabilitasi mereka.